Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Susanti dari Prodi Reguler Plus, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam mata kuliah PPKN, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Fitrah Mulyanti, SPD, MPD. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan suatu pemikiran yang dituangkan dalam bentuk hukum pemikiran. Hak asasi manusia itu sangat legal, formal, dan bermula di Eropa Barat sebagai tempat munculnya pemikiran liberal. Nah, menurut pemikiran liberal, negara hanya berperan semata-mata sebagai alat untuk melindungi, menjamin unsur kehidupan, kesejahteraan, dan kebebasan. Bahkan lebih ekstrim lagi, dikatakan peran negara hanya peronda malam. Pemikiran liberal yang menekankan pada kebebasan pada dasarnya menjunjung tinggi kepentingan individu, hal mana berbeda dengan pemikiran aliran kiri yang menitik beratkan pada golongan. Nah, berlainan halnya dengan konsepsi liberal maupun aliran kiri, konsepsi HAM di Indonesia adalah HAM menurut susunan masyarakat Indonesia, dan dapat dikatakan pula konsepsi HAM di Indonesia menitik beratkan pada keseimbangan antara hak asasi dengan kewajiban asasi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ditegaskan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, dari rumusan ini, jelaslah bahwa hak asasi manusia berbarengan dengan kewajiban dasar asasi manusia. Berdasarkan pembagian ini, nyatalah bahwa budaya terkait erat dengan hak asasi manusia. Budaya dapat memotivasi manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya dengan bebas. Nah, konsepsi dasar hak asasi manusia mengalami perkembangan menurut pendapat para ahli bahwa hak asasi manusia dibagi atas 4 generasi, yaitu generasi pertama menitik beratkan pada hak-hak pribadi dan hak-hak pribadi politik dan hukum. Kemudian generasi kedua menekankan pada hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian generasi ketiga menekankan pada hak-hak suatu komunitas untuk berkembang. Kemudian generasi keempat menekankan pada perimbangan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian kita masuk ke hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga negara tersebut. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini, ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Kemudian kita masuk ke slide yang ke-6. Nah, apabila warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka warga negara tersebut sudah tentu pasti menjalankan peranannya sebagai seorang warga negara. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Istilah peranan mencangkup 3 hal, yaitu peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Kemudian peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Nah, kemudian kita masuk tentang pengaturan hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif. Nah, hukum positif merupakan hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Hukum positif di suatu negara tentu saja berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada konstitusi yang menjadi dasar dan sumber pembuatan hukum positif tersebut. Nah, hukum positif itu dapat berwujud peraturan perundang-undangan. Nah, pengaturan HAM juga diatur dalam UUD 1945, di mana kita ketahui Undang-Undang Dasar 1945 ini setelah mengalami beberapa kali perubahan ya. Kalau tidak salah sudah mengalami 4 kali perubahan, dan dari UUDS menjadi RIS dan menjadi Undang-Undang Dasar 1945, tentu di situ memiliki berbagai macam perbedaan dalam menyatakan mengenai hak asasi manusia. Nah, pengaturan hak asasi manusia sangat terbatas dalam Undang-Undang 1945 menurut Ahadian, disebabkan karena rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dibahas dalam suasana ingin merdeka dari penjajahan Belanda yang dengan sendirinya tidak ingin memuat hal-hal yang berasal dari faham barat termasuk HAM 6. Hal ini mencerminkan dari adanya pro kontra di kalangan pendiri negara tentang urgensi pencantuman hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Namun, pada akhirnya tercapai konsensus memasukkan hak asasi manusia ke dalam konstitusi dengan pertimbangan untuk membatasi kekuasaan penguasa. Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai pengaturan hak asasi manusia dalam batang tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain sebagai hukum positif pada setiap alinea mencerminkan hak asasi manusia. Nah, oleh karenanya MPR melalui ketetapan nomor 17 tahun 1998 maupun perubahan kedua UUD 1945 pasal 28 sampai 28J lebih memperjelas dan merinci mana yang merupakan hak asasi manusia, mana yang merupakan kewajiban warga negara. Apabila kita cermati perubahan kedua UUD 1945, ketetapan MPR nomor 17 1998 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka dasarnya hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan, kemudian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, kemudian hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak atas kebebasan informasi, kemudian hak keamanan dan hak kesejahteraan. Tetapi bagaimana realitasnya akan tergantung kepada beberapa faktor berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kemudian yang kedua, penyelenggara negara atau aparatur negara. Kemudian yang ketiga, kesadaran hukum warga negara. Apabila salah satu di antara ketiga faktor tadi tidak saling mendukung atau terdapat kelemahan, maka kemungkinan perwujudan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara tersebut tidak dapat tercapai secara optimal seperti yang diharapkan pada saat perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita masuk pada demokrasi dan hak warga negara. Demokrasi merupakan suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil di antara warga negara. Adil dalam arti ini ialah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk berjuang mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Kecenderungan di atas saat ini kurang dapat diterima. Pengertian demokrasi sebenarnya lebih luas dan dari pengertian politik karena dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial. Keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi, khususnya dalam pembuatan keputusan,
merupakan kebutuhan konteks sosial dan ekonomi. Jadi, demokrasi dan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait. Dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berperan secara optimal terhadap kelanggengan sistem yang pro kepentingan warga. Sebaliknya, hak warga negara dapat terwujud manakala rezim yang berkuasa akan menegakkan sandi-sandi demokrasi. Nah, kemudian kita masuk ke hak dan kewajiban warga negara dalam era otonomi daerah. Nah, dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat stuck juga. Daerah Indonesia akan dibagi-bagi dalam daerah provinsi, kemudian daerah provinsi akan dibagi-bagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom atau administratif. Nah, penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan TAP MPR nomor 15 tahun 98 dan Undang-Undang nomor 22 tahun 99 diperkokoh melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Realita ini makin meyakinkan kita bahwa di masa kini dan terutama di masa depan, perwujudan hak-hak anggota masyarakat dalam konteks memberdayakan masyarakat dalam institusi penyelenggara pemerintah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini cukup beralasan karena pada masa lampau prinsip otonomi daerah cenderung merupakan suatu kewajiban. Dalam rangka pencapaian tujuan yang dimaksud, peranan masyarakat cukup menentukan. Agar peranan menjadi optimal, masyarakat harus memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Adapun yang menjadi hak masyarakat dan menjadi kewajiban masyarakat yaitu antara lain haknya sebagai berikut: mengembangkan kehidupan demokrasi, kemudian menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab, kemudian hak untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara dengan bersih, kemudian hak mengembangkan usaha, hak melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah Indonesia, kemudian hak mendapatkan keadilan, hak atas perlindungan dan kepastian hukum, hak mengembangkan budaya, hak mendapatkan pelayanan, hak menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan kewajiban masyarakat meliputi antara lain menaati peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah yang berlaku di mana ia tinggal. Kemudian mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, kemudian memelihara persatuan dan kesatuan. Baik, kita sudah memasuki pada sesi kesimpulan. Jadi kesimpulan dari uraian yang dapat saya sampaikan antara lain, antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara terdapat perbedaan namun tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Yang kedua, hak asasi manusia bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi, tidak tergantung pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang ketiga, peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum positif yang menjamin perwujudan HAM dan yang mengatur hak asasi serta kewajiban warga negara amat diperlukan sebagai kontrol dan pedoman penyelenggaraan negara serta aktivitas warga negara. Yang keempat, pengakuan hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara merupakan salah satu atribut dari negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Nah, kemudian hendaknya warga negara meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara dengan mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentu saja yang bersifat responsif. Kemudian dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab aparat pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara perlu menempuh langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, menyebarluaskan tentang pemahaman HAM maupun hak dan kewajiban warga negara kepada masyarakat, kemudian menciptakan suasana yang kondusif, kemudian secara kontinu melakukan pengkajian, penelitian erat maupun menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang tentu saja melibatkan masyarakat.
Kemudian peningkatan kualitas kemampuan aparatur pemerintah atau penegak hukum, ini semua untuk mengurangi adanya tindakan kolusi, korupsi maupun nepotisme atau yang sering disingkat KKN. Kemudian menggalang partisipasi atau dukungan masyarakat. Nah, jadi agar tercipta negara demokrasi yang baik, maka antara pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan warga negaranya harus saling berkesinambungan dan berjalan selaras bersama. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf karena saya hanya menyampaikan sebatas pengetahuan saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.